Ada 4 poin penting dapat dicatat dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ini dilakukan 1 tahun sejak menduduki jabatan terhitung Oktober 2014 hingga Oktober 2015. Keempat poin penting itu adalah: sepanjang tahun 2015 tidak ada lagi impor beras dan mampu menghemat devisa sebesar 52 triliun rupiah. Produksi pangan meningkat tinggi. Tahun mulai modernisasi pertanian dan dicatat pula sebagai tahun bangkitnya investasi pertanian. Capaian ini tentu tidak datang begitu saja. Usai serah terima jabatan pada medio Oktober 2014, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman lantas memetakan masalah, menyingsingkan lengan baju, lalu kerja, dan kerja. Dari pemetaan masalah diketahui terdapat 5 masalah besar yang sangat berpengaruh untuk mencapai apa yang disebut swasembada pangan, setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Kelima masalah tersebut adalah irigasi, benih, pupuk, alat mesin pertanian, serta penyuluh lapangan. Dari 5 masalah inilah Amran Sulaiman lantas melakukan tawaf, belusukan setidaknya di hampir 300 kabupaten di Nusantara sebelum akhirnya dilakukan kerja nyata melalui regulasi, kebijakan, dan program. Amran Sulaiman melakukan perubahan mendasar. Aspek regulasi berbagai peraturan direvisi, seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang lelang, direvisi menjadi penunjukan langsung untuk pengadaan benih dan pupuk. Penyediaan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan dilakukan dengan e-katalog. Infrastruktur dibangun besar-besaran, meliputi rehabilitasi jaringan irigasi tersier 3,2 juta hektar, optimasi lahan 930.000 hektar, Al-Sintan 180.000 unit. Aspek on-farm disalurkan subsidi pupuk senilai 98,06 triliun, benih unggul senilai 2 triliun, pengembangan tanam jajar legowo, asuransi usaha tani 373.000 hektar, pengembangan lahan rawa 2.000 hektar, cetak sawah baru 123.000 hektar. Pasca panen meliputi hilirisasi dan mendorong investor tebu, jagung dan sapi, serta penanganan tata niaga, pengendalian impor, dan mendorong ekspor. Berbagai kebijakan dan program tersebut menunjukkan hasil, seperti Upsus padi, jagung, dan kedelai meningkatkan produksi. Produksi padi tahun 2016 naik 11,7% dibanding tahun 2014. Jagung naik 21,86%. Namun khusus kedelai turun minus 7,02% dibanding tahun 2014. Penurunan ini disebabkan berbagai faktor, antara lain terutama rendahnya produktivitas, kepemilikan lahan yang sempit, dan semakin menurunnya luas lahan panen, serta rendahnya harga jual di tingkat petani. Terkait dengan ini, Menteri Pertanian berupaya menyikapi dengan langkah-langkah strategis melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, dan pengamanan produksi. Dalam rangka memutus rantai pasok produk pertanian yang berakibat terjadinya disparitas harga, telah disiapkan solusi melalui Toko Tani Indonesia sebanyak lebih dari 200 toko dari 1.000 toko tani yang disiapkan. Upsus sapi yang digerakkan melalui siwap, sapi indukan wajib bunting melalui inseminasi buatan paruh Oktober lalu, berhasil dalam tanda kutip memanen 4.000 ekor anakan sapi dengan prestasi 2 penghargaan sekaligus, yakni rekor muri untuk Menteri Pertanian sebagai pemrakarsa IB sapi terbanyak, serta penghargaan dari Leperit, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, karena dicatat sebagai pendukung penyelenggaraan rekor gerakan aksi 1.000 titik kelahiran anak sapi hasil IB berbasis data recording.
Keduanya didapat pada awal dan pertengahan Oktober lalu di Lamongan, Jawa Timur dan Bone, Sulawesi Selatan. Kebijakan dan program bawang merah telah berhasil menekan impor 2015 sebesar 77% dan tidak ada impor Januari sampai Mei 2016. Upsus jagung mampu menekan impor Januari hingga Mei 2016 dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kajian dari Kemenko Polhukam menunjukkan kinerja pertanian akhir-akhir ini meningkat nyata. Serta data The Economist Intelligence Unit menunjukkan indeks ketahanan pangan global atau Global Food Security Index atau GFSI tahun 2016, Indonesia meningkat dari peringkat ke-74 menjadi ke-71 dari 113 negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan terbesar pada indeks keseluruhan atau 2,7. Aspek ketersediaan Indonesia tahun 2016 berada pada peringkat ke-66, jauh di atas peringkat keseluruhannya, yaitu ke-71. Seperti apa ketersediaan beras nasional kita, Pak? Alhamdulillah, hari ini stok 2 juta ton. Tahun lalu hanya 1 juta ton. Dan mungkin Anda baca, deflasi yang tertinggi tahun 2000 selama 16 tahun tertinggi adalah bulan April dan penyumbang terbesar adalah pangan. Ada fenomena menarik memasuki tahun 2016. Meski panen raya baru akan dilakukan akhir Februari dan puncaknya pada Maret-April. Namun memasuki awal tahun, beras justru melimpah. Kondisi yang terjadi saat itu diindikasikan adanya pemasukan beras secara besar-besaran di sentra pasar beras. Hal ini mengakibatkan stok beras di pasar melimpah. Harga beras minggu pertama Januari per kilogramnya mencapai 13.000 lebih. Namun minggu keduanya turun drastis menjadi antara 7.500 hingga 10.000 rupiah per kilogram. Terhadap gejala ini selaku Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendadak sidak ke sentra beras di Pasar Cipinang, Jakarta. Sekarang ini ada operasi pasar untuk 150.000 ton 1 bulan ke depan. Harganya 7.500 beli di gudang dan 8.300 HET. Telah menjadi semacam tradisi bahwa setiap kali panen raya saat itu pula harga gabah di tingkat petani anjlok. Hal ini berlaku hampir di semua produk pertanian. Menyikapi ini, Menteri Pertanian kemudian menggandeng Badan Urusan Logistik atau biasa disebut Bulog. Atas izin Presiden Joko Widodo, Amran Sulaiman kemudian mencanangkan gerakan serap gabah dengan branding serap gabah harga stabil. Serap gabah dimaksud dilakukan oleh Bulog langsung dari petani dengan harga sesuai dengan harga pembelian pemerintah, yakni Rp3.700 per kilogram gabah kering giling.
Panen raya perdana tahun 2016 dilakukan akhir Februari serentak di 7 kota yang dipusatkan di Desa Mernek, Kecamatan Maus, Cilacap sebagai perwakilan wilayah Jawa Tengah. 6 provinsi lain yang melakukan panen rentak ini adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Dari 7 provinsi ini menurut Amran Sulaiman akan menghasilkan 12,8 juta ton gabah atau setara dengan 7,9 juta ton beras dari luas tanam sebanyak 2,4 juta hektar. Dengan asumsi produksi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras penduduk sekitar 2,6 juta ton per bulan. Nah, tahun ini memang ada kelihatan anomali harga di tingkat pasar Januari-Februari. Biasanya tahun sebelumnya harga Januari-Februari naik 20-30%, tapi tahun ini naik 20-30%. Ini menunjukkan bahwa data BPS dan Kementerian Pertanian selama ini yang dikatakan keliru itu benar adanya. Karena beras di tingkat pasar tradisional, pasar modern itu melimpah kurang lebih 100%. Dan tidak pernah terjadi 5 tahun terakhir ini. Ini ada anomali sehingga harga turun 7.200. Nah, kita saksikan tadi ada penurunan harga gabah di tingkat petani sampai 3.600, bahkan ada 3.300 di Jawa Timur. Karena tadi ini adalah panen di 7 provinsi secara serentak di seluruh Indonesia dengan program panen serentak, ngolah serentak, tanam serentak dalam waktu yang sama, sehingga indeks pertanaman bisa naik, produktivitas bisa naik, kemudian mengejar momentum musim hujan. Mengenai harga di tingkat petani, kami tadi membawa Bulog, direksi Bulog ikut kami gandeng, langsung membayar kurang lebih 100.000 ton tadi dengan harga 3.600 harga gabah kering panen di tingkat petani. Tak berapa lama sambil terus menggandeng Bulog untuk menyerap gabah petani yang mayoritas jatuh saat panen, Amran melanjutkan panen di Sukabumi, Jawa Barat. Lanjut kemudian ke Kabupaten Takalar, Pangkep, Wajo, Bone, Sopeng, Bulukumba, dan Luwu Timur. Seluruhnya di Lumbung Padi, Sulawesi Selatan. Hasilnya tahun 2016 ini meningkat hampir 5% dibanding produksi tahun 2015, yakni 79.141.352 ton. Bapak, saat ini kan kondisi pangan nasional persediaannya sudah aman, kemudian harga juga sudah mulai turun. Bagaimana pandangan Bapak ke depan? Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada seluruh petani, sahabat kami petani se-Indonesia. Produksi kita naik, padi naik, kemudian jagung juga impor kita turun 47%. Kemudian bawang kita sudah ekspor, sampai dengan hari ini tidak ada lagi impor. Ini kita syukuri semua dan kita tidak boleh puas. Kita harus kerja dan kerja. Menurut Bapak, untuk kedatangan Bapak Menteri itu dampak apa yang bisa Bapak rasakan? Buat kami para petani dan selaku juga kami kepala desa juga sangat banyak dampak yang kami rasakan. Satu adalah sebagai motivasi buat petani-petani di desa kami, bahwa kehadiran Menteri dan beserta rombongan sangat membuat petani untuk bersemangat untuk menggiatkan kegiatan pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian, dan membuat kita dari generasi-generasi muda untuk lebih bersemangat dalam proses menjadi petani-petani yang di masa depan seperti itu.
Fenomena panen raya harga justru anjlok berlaku pula untuk komoditas jagung. Anjloknya harga di tingkat petani ini terungkap saat kunjungan panen raya padi di Bulukumba, Sulawesi Selatan paruh tahun lalu. Dengan tegas, Amran Sulaiman lantas menaikkan harga pokok pembelian jagung dan menjamin hasil panen akan langsung diserap oleh Bulog. Hari ini kita berada di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana harga jagung di tempat ini hanya Rp1.500 per kilogram hari ini. Ini sangat menyedihkan. Petani sudah bersusah payah memproduksi, tapi harga jatuh pada tingkat 1.500. Sehingga kami bersama direksi Bulog datang ke sini membeli langsung ke tingkat petani 2.700 minimal, dan ini berlaku secara nasional mulai hari ini, dan kami minta tim khusus pada hari ini bergerak untuk membeli jagung masyarakat. Terinspirasi keluhan petani jagung di Bulukumba, Sulawesi Selatan ini, Amran langsung mengawal panen raya jagung di sentra-sentra utama antara lain Blora, Jambi, Padang, Gorontalo, dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang disebut belakangan ini ditargetkan tahun 2017 mendatang akan menjadi lumbung jagung nasional. Sebelumnya, agar hasil produksi terus meningkat, Menteri Amran Sulaiman selalu memberikan berbagai stimulus untuk merangsang petani berproduksi, mulai benih, pupuk, alat mesin pertanian, juga perluasan area tambah tanam. Hasilnya, produksi jagung tahun 2016 meningkat sangat signifikan. Dari 19.600 ton lebih pada tahun 2014 menjadi 23.164.915 ton pada tahun 2016. Kalau posisi jagung secara nasional saat ini bagaimana, Pak? Jadi posisi jagung sampai dengan hari ini impor kita turun 60%. Dan kita target sampai Desember tidak ada lagi impor untuk jagung. Karena ada produksi ke depan 1,3 juta hektar, kurang lebih 7 juta ton. Sekarang kita sinergi dengan GPMT, kemudian feed mill yang ada di seluruh Indonesia, kita bahu-membahu. Kami ajak ke sini melihat langsung dan langsung membeli. Berbeda dengan padi dan jagung, kedelai yang ditargetkan dapat mencapai swasembada pada tahun 2017 mendatang. Tahun 2016 ini masih banyak mengalami kendala, terutama rendahnya produktivitas, kepemilikan lahan yang sempit, dan semakin menurunnya luas panen serta rendahnya harga jual di tingkat petani. Terkait dengan ini, Menteri Pertanian seolah tak letih terus berupaya menyikapi dengan langkah-langkah strategis, antara lain melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, dan pengamanan produksi. Upaya peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu dengan perakitan, diseminasi, dan penerapan paket teknologi tepat guna. Perluasan areal tanam dilakukan dengan optimasi perluasan areal tanam melalui peningkatan indeks pertanaman dilaksanakan pada lahan sawah maupun lahan kering, pembukaan lahan baru, kerjasama pemanfaatan lahan perhutani, hutan rakyat, perkebunan,
lahan transmigrasi, dan di lahan komoditi lain yang dapat dilaksanakan dengan tumpang sari. Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti kebanjiran dan kekeringan, dan pengamanan kualitas produksi serta mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan pasca panen yang masih cukup besar. Baru saja kita melakukan panen kedelai. Bantuan pemerintah saat ini untuk kedelai 700.000 hektar seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Takalar 1.800 hektar. Dengan melihat potensi 2,83 ton per hektar, ini cukup bagus dibanding rata-rata nasional hanya 1,56. Nah, sekarang mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Gubernur, kita tambah luasannya tahun depan. Butuh 5.000 pun kami siapkan sampai 10.000, nggak soal. Kita tambah untuk Takalar. Yang penting masyarakat siap untuk menanam. Kemudian nanti kita harus mengendalikan harga, mengendalikan impor sehingga harganya juga terkendali. Seperti jagung, beras, harganya sudah bagus. Pemirsa, saat ini saya berada di lapangan parkir Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. Ini merupakan lokasi ketiga setelah Jakarta dan Jawa Barat. Seperti apa manfaat toko tani Indonesia untuk masyarakat? Untuk itu saya akan menemui Bapak Amran Sulaiman. Inilah solusi jangka panjang untuk menstabilkan harga dan menjaga petani agar tetap selalu untung. Ini solusi jangka panjang. Kemarin operasi besar-besaran itu adalah solusi jangka pendek. Ini solusi jangka panjang adalah membangun toko tani. Jadi tokonya petani seluruh Indonesia. Sebagai solusi permanen dalam rangka memutus rantai pasok, Menteri Pertanian menjanjikan ketersediaan pangan aman dan harga tetap stabil. Kami mengharapkan masyarakat menikmati harga yang murah dan juga petani menikmati keuntungan yang wajar. Kemudian kita memperpendek rantai pasok sehingga dua-duanya tersenyum. Yang memprodusen ini didekatkan dengan konsumen. Dan saat ini Jakarta kita sudah membangun TTI seluruh Indonesia 300 dari target 1.000. Jadi singkatnya adalah merubah struktur pasar baru, di mana struktur pasar lama ada anomali karena harga bawang terkadang 8.000 di lapangan, tetapi di kota 36.000. Nah, disparitasnya 400%. Ini kita harus dekatkan sehingga harga di tingkat petani kita naikkan. Pedagangnya sudah untung, petaninya untung, Semuanya untung. Kita lihat sekarang hari ini konsumennya juga tersenyum dan antusias. Outlet seperti ini kalau bisa lebih sering aja ya, kita kan membantu petani kita gitu. Daripada mereka dikuasai tengkulak misalnya, kan lebih bagus seperti ini gitu. Lebih sering-sering dilakukan seperti ini ya. Jadi lihat aja masyarakat semuanya jadi datang ke sini dan membeli dan lebih tahu harga-harga pangan. Bagi masyarakat yang kurang mampu bisa membantu. Lagi ibu-ibu yang kayak kita ini istri abri yang gajinya serba pas-pasan ya bisa membantu. Yang di sini lebih murah, kalau bedanya tuh jauh lah kalau sama di toko-toko. Kalau di toko-toko itu seperti gula tuh 1 kilogramnya kemarin saya beli 19.000, kalau di sini 14.000. Puas, murah banget.
petani kita giat untuk menanam, tapi mereka tidak punya jaminan. Selama ini begitu panen raya, tapi harga jatuh. Kita harapkan toko tani ini hadir untuk menjawab ini semua. Pada dasarnya masalah kita bukan di supply dan demand ya, tapi masalahnya di distribusi yang masih agak sering terjadi gangguan. Gangguannya berupa ada premanisme di distribusi atau distribusi terlalu panjang. Nah, oleh pemerintah dihilangkan dua-duanya, premanismenya dibasmi, kemudian rantai pasok yang terlalu panjang sampai 9 kali diganti menjadi 3 kali. Jadi yang demikian kan menjadi lebih sederhana. Dampaknya petani lebih untung karena harganya lebih naik dibelinya. Kemudian masyarakatnya pun konsumen lebih untung juga karena lebih turun. Selain terus mengenjot produksi pada pangan strategis, sebenarnya lah produk pertanian telah banyak diekspor ke mancanegara, antara lain ke Malaysia, Singapura, dan Filipina. Adapun produk yang diekspor selain sawit dan kakao, produk hortikultura seperti buah dan sayur, juga minyak atsiri, karet, serta cengkeh. Tercatat pula peringkat produksi pertanian Indonesia di tingkat dunia adalah kelapa sawit, karet, pala, cengkeh, kayu manis, kopi, dan lada yang bertengger di antara peringkat 1 hingga 3.